wasallam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita bersama, dan di antara nikmat yang paling mulia adalah Islam. Sehingga di antara salah satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kaum muslimin adalah sebuah kalimat yang mana mereka meminta kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan Islam, diwafatkan dalam keadaan Islam, dan diikutkan bersama orang-orang yang saleh. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu merupakan di antara kalimat yang dibaca oleh kaum muslimin agar mereka tetap senantiasa hidup dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan itu semua merupakan di antara karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Iman yang harus kita jaga, iman Islam yang harus kita pelihara, dan seorang muslim mereka akan tetap senantiasa mengucapkan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka tetap senantiasa mengucapkan alhamdulillah, nikmat hidayah, taufik, dan kelancaran serta keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita yang mulia, musuh dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah junjungan kita bersama, yang kewajiban kita adalah bagaimana mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mencintai Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim wajib hukumnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Dan untuk menumbuhkan benih-benih cinta di dalam jiwa dan raga, maka dengan mempelajari baginda Nabi yang mulia, mempelajari sejarahnya, perjuangannya, pengorbanannya, bagaimana Nabi berdakwah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Nabi betul-betul berjihad dengan jihad yang sangat luar biasa. Maka di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kurang populer, tapi itu merupakan di antara nama Nabi, di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Malhamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang amat banyak. Salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Malhamah? Al-Malhamah itu artinya perjuangan yang luar biasa. Karena Nabi, semua para Nabi dan para Rasul yang paling berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengetahui bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta pun akan senantiasa melekat di dalam jiwa dan raga. Maka dengan itu pula kita akan mengorbankan segala-galanya, berusaha bagaimana kita selalu dekat dengan Nabi. Dan di antara salah satu kita dekat dengan Nabi adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi itu adalah tanda seorang hamba, seorang senantiasa ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang yang kita cintai, kita tidak akan pernah melupakannya. Dan orang yang paling kita cintai di dunia, melebihi dari segala-galanya, adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada orang yang tidak bersalawat kepada Nabi atau lupa bersalawat kepada Nabi, berarti mereka kurang cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah mengucapkan salam dan salawat ini bukan masalah main-main. Ini menunjukkan perkara cinta kepada baginda Nabi yang mulia. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan ancaman yang sangat berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man nasiya salata alayya. Sesiapapun, barang siapa yang lupa mengucapkan salawat kepadaku dan lupa tidak muncul kecuali dari kelalaian, dan kelalaian tidak muncul kecuali karena kurangnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita menyebutkan jika kita melakukan perjalanan jauh, kita melakukan ibadah, melaksanakan ibadah umrah, ada sebagian kita melaksanakan ibadah umrah cukup untuk dirinya seorang, dia tidak membawa keluarganya, dia tidak membawa anak-anaknya, sehingga walaupun dia tidak membawa anak-anaknya ke sini, tapi mereka tidak akan pernah melupakan anaknya sampai kapanpun. Setiap hari mereka menelpon, memberikan kabar. Kenapa demikian? Karena anaknya adalah orang yang paling dia sayangi. Sedangkan kecintaan kita kepada Nabi melebihi kecintaan kita kepada anak
sendiri. Maka bentuknya adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Sehingga Nabi menyebutkan mana siapa yang lupa. Lupa itu berarti kurang cinta kepada Nabi SAW. Karena orang yang kita cinta tidak akan pernah kita melupakan dimanapun kita berada. Walaupun kita terpisah dengan jarak yang amat luar biasa jauhnya, tapi hati kita tetap akan bersatu bersama karena kita cinta kepadanya. Dan yang paling kita cintai adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dengan memperbanyak salam dan selawat kepadanya setiap hari. Bukan satu kali dalam satu minggu, bukan satu kali dalam satu bulan, setiap hari. Kemudian di waktu Islam Nabi menyebutkan man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa mengucapkan selawat kepadaku, faqad barika jannah. Ancamannya bukan main-main. Maka bisa jadi nanti mereka salah melangkah menuju surga. Surga itu kuncinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita tahu antara surga dan neraka itu berbeza? Kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka ikhwatul Islam, sesampainya mereka di dalam api neraka, maka pintunya langsung terbuka tanpa ada mukadimah, mereka langsung dimasukkan ke dalamnya. Makanya di akhir surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Makanya disebut dengan zumar. Zumar itu artinya berbondong-bondong. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Ini dikala orang-orang kufar yang ingkar kepada Allah, mereka digiring dalam keadaan berbondong. Artinya semuanya. Hatta ila ja'uha. Ketika mereka sampai di neraka, hatta ila ja'uha futihat abwabuha. Futihat itu artinya dibuka. Ketika mereka sampai di pintu neraka, maka pintu neraka sudah terbuka dan mereka langsung masuk ke dalamnya. Itu untuk penduduk neraka. Sedangkan penduduk surga, ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Begitu pula nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di depan pintu surga, wa futihat. Ada kalimat waw di sana, wa futihat. Kalau ayat pertama untuk orang-orang yang kafir di kalangan api neraka tidak ada kalimat wa futihat, tapi langsung futihat, langsung terbuka dan masuk selesai. Sedangkan penduduk surga wa futihat dan dibuka, ada kalimat dan. Kalimat dan itu maknanya ada jedahnya, ada pembatasnya. Berarti ketika penduduk surga digiring ke pintu surga, mereka tidak langsung masuk surga. Bisa dipahami tidak sama dengan neraka. Kalau mereka masuk tanpa ada mukadimah. Kalau surga, dikala mereka sampai di pintu surga, mereka dapatkan dalam keadaan tertutup. Dan penjaganya diamanahkan oleh Allah, jangan pernah buka. Itu amanah dari Allah kepada khazinul jannah. Khazinul jannah itu artinya mereka yang menjaga surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala penduduk surga mereka sampai di pintu surga dan mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, maka di saat itulah datang yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi minta izin, maka penjaga surga bertanya, kamu siapa? Maka Nabi mengatakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban malaikat penjaga surga? Bika umirtu, untuk pulang aku diperintahkan. Artinya tidak boleh membuka pintu untuk selama-lamanya kecuali untuk yang pertama dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah pintu surga dibuka, maka baru masuklah yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah siapa yang pertama kali masuk surga? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya siapa? Setelahnya siapa? Cari sendiri. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatnya satu persatu. Kemudian setelah mereka masuk surga, Nabi kembali meminta kepada Allah, ya Allah angkat derajat mereka di dalam surga. Misalnya mereka berada di dalam kedudukan yang mungkin tidak terlalu tinggi, diangkat lagi. Begitu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua umat akan mendapatkan jatah syafaat dari Nabi. Salah satunya adalah di dalam surga. Nah, salah satu supaya kita mudah masuk ke dalam surga adalah dengan mengucapkan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang lupa, faqad barika jannah. Bisa jadi nanti mereka salah menuju surga Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak masuk surga. Tentunya karena karunia dari Allah, karena izin Allah Subhanahu wa taala.
solawat. Satu kali satu minggu, satu kali satu bulan. Semestinya kita harus semangat setiap harinya mengucapkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan